Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yasir Hafizah Meliawan dengan NPM 2417051071. Oke, sebelumnya izin Kak, saya ingin membuat video pengganti pertemuan ke-6 dalam mata dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau PBO. Jadi di sini saya akan ngejelasin apa itu kelas dan objek. Disclaimer sebelumnya, izinkan saya tidak menampilkan untuk live codingnya karena saya sendiri sedang di luar, lebih tepatnya lagi tempat saudara. Ini saya memakai laptop dia, jadi mungkin saya tidak akan menampilkan untuk live codingnya seperti itu. Oke, kita lanjut aja langsung. Jadi ini adalah gambaran umumnya. Jadi pada pertemuan ini mahasiswa akan mempelajari kelas dan objek, constructor, method overloading, dan access modifier. Nah, ini adalah materi praktikumnya. Jadi kelas itu adalah struktur dasar dalam OOP yang berfungsi sebagai cetak biru atau blueprint untuk membuat sebuah proyek. Kelas ini mendefinisikan atribut atau variabel dan metode atau fungsi. Nah, sedangkan objek adalah instance dari kelas, yaitu bentuk concrete yang dapat digunakan dalam program. Nah, jadi kelas ini jadi kayak cetakan kue. Dari satu cetakan kue itu bisa membuat banyak kue. Nah, toppingnya itu dengan topping yang berbeda. Nah, kue itu adalah objek. Jadi satu kelas itu bisa digunakan untuk membuat banyak project dengan karakter masing-masing. Contoh, ini ada contohnya: public class, perpustakaan, public static void managing, arcs. Ini ada buku 1, buku 2. Jadi nanti ini adalah ini kelasnya, ini objeknya. Ini adalah fungsi buat ngeluarinnya gitu. System out print. Jadi ini nanti keluarnya objek buku 1 berhasil dibuat gitu. Ini constructor. Jadi constructor itu adalah metode khusus dalam Java yang dipanggil secara otomatis ketika objek dibuat. Jadi fungsi utama constructor adalah memberikan nilai awal pada atribut objek constructor pada atribut project. Constructor tidak memiliki return type, bahkan tidak dituliskan void. Ada dua jenis, tidak dituliskan void. Jadi ada dua jenis constructor. Default constructor itu tidak memiliki parameter, sedangkan parameterized constructor itu menerima parameter untuk inisialisasi atribut. Ini ada codingannya. Ini ada kelas, ini private-nya, ini kelasnya buku, ada private ini ada judul, penulis, tahun terbit, publiknya buku, di judul tidak diketahui. Terus ada public buku isinya ada string judul, penulis, dan tahun terbitnya. Ini ada void-nya. Nah, ini nanti di void ini ada tampilkan info di judul, penulis, tahun terbit. Ini ada public class perpustakaan untuk mengeluarkan pemrogram. Ini constructor defaultnya, ini constructor parameter, ini default ini. Nanti dia ngeluarin pemrograman Java, Marsalat, Mahayati, dan 2025 begitu. Nanti ini apa namanya, ini adalah hasil dari codingan ini. Setelah di run maka akan muncul seperti ini: judul tidak diketahui, penulis diketahui, tahun terbitnya adalah 0. Terus kemudian ada method overloading. Method overloading terjadi ketika terdapat dua atau lebih metode dengan nama yang sama tetapi memiliki parameter berbeda. Hal ini digunakan agar program lebih fleksibel dalam memanggil metode sesuai kebutuhan. Compiler membedakan metode berdasarkan jumlah parameter atau tipe data parameter. Jadi metode overloading mirip seperti tombol kamera di smartphone. Satu tombol dengan nama sama kamera, tapi fungsinya bisa berbeda. Bisa foto biasa, atau foto ramah, ataupun foto malam. Yang membedakan hanya mode dan parameter yang dipilih. Ini ada codingannya. Jadi sama kayak sebelumnya, nggak jauh beda. Cuman ini method overloading. Ini ada dua
ada yang keluarnya nanti dari yang judul bukunya, kemudian penulis, ada tahun terbitnya, kategorinya apa, kemudian judulnya dan sebagainya. Kemudian ada access modifier. Access modifier adalah kata kunci dalam Java yang digunakan untuk mengatur tingkat akses suatu atribut atau metode. 4 jenis access modifier ada public, private, protect, dan default tanpa modifier. Jadi bayangkan itu kita di dalam sebuah rumah. Jadi public itu ruang tamu, private itu ruang kamar tidur, protect itu dapur, dan default itu halaman default itu seperti halaman. Ini codingannya. Ini class book. Ini private-nya. Jadi hanya bisa diakses dalam kelas ini aja. Kemudian ini ada public getter setternya. Get judul, return judul, ada set judul juga. Kemudian ini ada protect metodnya. Pesan buku ini hanya untuk anggota perpustakaan. Jadi dia nggak bisa diambil kalau bukan anggota perpustakaan. Dan ini untuk yang publiknya seperti itu. Jadi nanti setelah diambil keluar seperti ini. Ini buat ganti, ini kan tadi bukunya dasar OP, kita ganti bukunya di program Java. Tapi pesan khususnya ini hanya untuk anggota perpustakaan. Dari ngambil pesan khusus dari sini, silakan. Kalau ini dari bawah sini. Ini adalah latihan praktikumnya. Mungkin itu aja. Cukup sekian penjelasan pertemuan kali ini. Jika ada salah kata ataupun saya belibet itu mohon maaf, karena kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk saya melakukan pembuatan video pengganti pertemuan yang lebih maksimal. Mungkin seperti itu. Sekian dari saya. Jika saya ulangi lagi, jika ada salah kata saya mohon maaf kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.